sebenarnya mungkin masyarakat tahu sebenarnya apa sih poin penting dari darurat militer ini, kemudian bagaimana kita harus tetap hidup saling kolaborasi, kemudian untuk tetap bersikap bertindak yang damai-damai saja. Apa sih sebenarnya poin yang diambil dari darurat militer ini, komandan, agar tidak kemudian ada hal-hal seperti itu? Iya, pada masa itu ancaman untuk memisahkan dari NKRI itu betul-betul terasa dari gerakan Aceh Merdeka waktu itu, sehingga pemerintah Republik Indonesia menetapkan situasi status darurat militer. Pada saat darurat militer berarti PDMD yang berkuasa, Mas, penguasa darurat militer daerah. Kalau di darurat sipil itu gubernur, ketika PDMD artinya Pangdam yang memegang kekuasaan di situ untuk mengatur supaya kehidupan bisa berjalan dengan tertib. Pemulihan keamanan dilaksanakan oleh TNI di seluruh wilayah Nanggro Aceh Darussalam sampai dengan darurat militer bisa dicabut, situasi sudah tertib, turun menjadi tertib sipil, kembali lagi ke gubernur, seperti itu, Mas. Gitu, ternyata cukup merugikan, sampai jangan sampai ada istilahnya darurat militer gitu. Iya, karena situasi kan sangat mencekam, Mas. Korban banyak, masyarakat pendatang di luar Aceh banyak yang menjadi korban, dan keinginan untuk merdeka waktu itu sangat kencang, sehingga kalau nggak diberlakukan darurat ditakutkan akan terjadi pemisahan, mereka lepas dari NKRI. Setelah diturunkan TNI, kemudian keamanan sudah bisa dikendalikan, baru kehidupan normal kembali, Mas. Tidak ada jam malam, ya kembali ke kehidupan normal, Mas. Itu kan ada berapa tahap, komandan? Darurat militer 1-2 sampai... Ya, darurat militer pertama, darurat militer kedua itu masing-masing sekitar 6 bulan. 6 bulan. Hampir setahun itu, Mas. Baru turun ke darurat sipil. Darurat sipil baru tertib sipil gitu, Mas. Tertib sipil. Ya, tertib sipil itu udah normal kayak kita biasa begini. Dan lebih enak itu ya tertib sipil, Mas. Seperti ini aja, komandannya. Ya, kita bisa ngobrol santai. Bisa, orang bisa bekerja dengan lancar, ya kan? Ya. Dan nanti di balik kita ketemu sosok sebenarnya yang berperan penting bagaimana mempertahankan Aceh, kemudian gitu, komandan. Iya. Suatu kesempatan yang luar biasa. Oke, setelah itu, komandan, saya mengikuti beberapa kisah komandan. Nah, sebelumnya ada di batalion, komandan, ya. Iya. Kalau tidak salah, komandan juga bertugas di Pamtas tahun 2018 atau 2019, komandan? 2019 sampai 2020. 1 tahun. Iya. Itu di mana dan sebenarnya apa sih yang ada di sana, komandan? Bisa dijelaskan? Tahun 2019 sampai 2020 saya membawa Satgas Pamtas RI/RDTL. Itu sebanyak 400 orang dari Batalion 142 Jambi. Itu berangkat bulan Agustus 2019, kembali Agustus 2020. Saat berangkat itu belum ada COVID, begitu kembali sudah ada COVID, Mas. Jadi yang perubahan yang drastis, komandan. Itu yang betul-betul sangat-sangat berubah. Kalau di daerah, kebetulan tempat saya di sektornya di Atambua, Kabupaten Belu. Saya sektor timur, itu menjaga PLBN Mota Ain. Itu yang pintu masuk dari Indonesia mau ke Timor Leste. Oh, jadi itu Atambua itu perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste, komandan. Betul. Nah, pos Mota Ain itulah yang menjadi satu-satunya PLBN resmi antara kita dengan Timor Leste. Jalur darat. Oke, itu kan artinya itu adalah perbatasan jalur perbatasan darat negara Indonesia dengan Timor Leste. Kemudian setahun bertugas di sana, komandan, apa yang kemudian tantangan sendiri atau problem apa yang sebenarnya yang paling berat di sana selama bertugas, komandan? Ya, di sana kan kita membawa 400 orang, itu sebanyak 23 pos, Mas. 23 pos. Satu yang resmi itu yang Mota Ain, tapi pos-pos yang lain ini sebanyak 22 pos itu jalur tradisional. Gimana itu jalur tradisional? Jalur tradisional itu
mereka berada di perbatasan antara kedua negara, di mana tidak ada jalan. Adapun paling jalan-jalan kampung, jalan-jalan tikus seperti itu, Mas. Istilahnya kita di sana jalan tikus. Masyarakat itu kan punya keterikatan adat antara Indonesia dengan Timor Leste. Jadi mereka setiap acara adat pasti nyebrang dari Timor Leste ke Indonesia, Indonesia ke Timor Leste. Sebaliknya seperti itu. Nah, inilah tugas kita pasukan Pamtas, menjaga titik-titik perlintasan ini agar pada saat melintas mereka menyerahkan KTP, kita catat di pos, kemudian nanti kembali dia laporan lagi sampai dengan misalnya izin 3 hari, nanti 3 hari kembali laporan lagi, seperti itu, Mas. Kita membantu petugas dari imigrasi maupun bea cukai merangkap gitu tugasnya, Mas. Karena kan keterbatasan pos-pos kita ini. Siap, siap. Untuk artinya kan perbedaan dari wilayah serta geografis antara Jambi dengan Tambua itu berbeda, Komandan. Betul. Kemudian misalnya nih, kalau di Jambi kita apa-apa aja kita duduk gampang. Kemudian apa yang dirasakan di sana, Komandan? Apakah kemudian kita sulit untuk mencari beras atau gimana, atau membeli sesuatu, Komandan? Ya, kalau di kotanya relatif lebih mudah, tetapi yang di batas memang terasa. Di batas itu sangat-sangat kurang, terutama masalah air. Secara geografis di sana 4 bulan itu musim hujan, kemudian 8 bulan berikutnya musim kemarau, Mas. 8 bulan musim kemarau? Iya, 8 bulan itu musim kemarau, sehingga tingkat curah hujan itu sangat minim sekali. Pada saat musim hujan inilah kita menanam, kemudian baik jagung, padi, sayur-sayuran. Tetapi ketika 8 bulan berikutnya kan kering di situ, Mas. Tidak ada tanaman yang bisa hidup gitu, karena tidak ada air. Oke, berarti kalau begitu pengalaman Komandan di sana artinya hidup dengan masyarakat ya, masyarakat di sana. Apa yang kemudian menjadi penghasilan utama dari masyarakatnya di daerah sana, Komandan? Apakah kan bertani kemungkinan sulit ini, Komandan? Apa yang kemudian menjadi? Ya, itulah yang menjadi kendala di perbatasan, betul. Makanya tingkat perekonomian itu ya sangat-sangat minim sekali, sehingga kita di Satgas itu membantu mereka yang di perbatasan, Mas. Kita membawa bahan makanan, kita membawa obat-obatan untuk membantu mereka, karena puskesmas jauh-jauh, sehingga pos-pos kita ini melayani pengobatan. Kita di setiap pos itu ada tenaga kesehatan, kita ada persediaan obat, dan ada persediaan makanan juga di pos. Itu makanan pos itu bisa bertahan 1 bulan seandainya kita nggak doorlock gitu. Oke. Iya, dia punya cadangan-cadangan makanan. Siap. Bekerja dengan masyarakat, ya kita saling membantu, Mas. Pada saat musim tanam, kita bantu masyarakat menanam jagung, menanam padi, seperti itu. Kemudian 1 tahun, tahun 2020 Komandan ya, kembali ke Jambi, kembali ke batalion, Komandan. Oke, siap. Kemudian beralih tugas dipindahkanlah ke Kodim Kerinci. Betul. 417 Kerinci. Oke. Tapi kilas balik, Komandan, bahwasanya informasi bahwasanya ketika berdinas di Aceh pada saat itu tahun sejak berdinas di Aceh tahun berapa, Komandan? 2003. 2003, artinya Ya. Tragedi yang kita tahu sampai sekarang, tsunami di Aceh, itu adalah tahun 2004. Betul. 2004, artinya Komandan masih bertugas di sana. Nah, gimana, Komandan? Apakah pada saat tsunami itu Komandan sedang bertugas di daerah dataran tinggi atau kemudian lagi di kota atau gimana? Iya, waktu kejadian itu yang nggak bisa saya lupakan, Mas. Nah. Itu tsunami di Aceh. Kebetulan saya itu kan hari Minggu, Mas. Saya berada di rumah, tempatnya orang tua angkat waktu itu di belakang Masjid Raya, tepatnya di Taman Siswa, di mana mungkin kalau Mas Aryo tahu ada satu penjara yang
semuanya meninggal karena kena Ya, benar. itu, kena air. Tsunami. Nah, saya di belakangnya itu, Mas. Di Taman Siswa namanya. Waktu itu jam 6 pagi gempa itu terjadi, lebih kurang sekitar 15 sampai 30 menit. Jadi goncang gitu, Mas, lama sekali. Kita pikir, wah, apa ini yang terjadi gitu. Jadi lampu kalau kita gantung lurus gini, Mas, lampu itu bisa sampai nyentuh ke dindingnya. Oh, Jadi benar-benar. saking ya goyang-goyangnya itu, Mas. Ya. Dan kalau kita ukuran berdiri, nggak bisa, Mas. Pasti jatuh. Kalau kita berdiri itu tanpa pegangan pasti jatuh. Akhirnya kita telungkup tiarap di tanah, Mas. Di lantai itu. Iya, kita di depan gini, kita tiarap di situ. Itu pada pukul antara 6.15 sampai 6.30 pagi, Mas. Setelah itu tenang, kemudian saya masuk lagi ke dalam. Nyampe di dalam, tidak selang lama, sekitar 20 sampai 30 menit, tiba-tiba di luar rumah itu udah rame, Mas. Orang teriak-teriak, air naik, air naik. Saya pikir air naik ini apa? Begitu saya keluar nyampe di depan pintu, saya lihat dari kejauhan tuh air setinggi pohon kelapa, Mas. Kalau perkiraan itu berapa meter, Komandan? Bisa 15 sampai 20 meteran. Ya. Ya, itu air tuh seperti dinding tegak dia. Jadi lihat di jauh tuh air mendekat ke kita, Mas. Nah, di situ ya kita sedikit panik juga karena lihat, wah ini pasti nyampe di tempat saya, Mas. Kemudian saya lari ke belakang, sampai di jalan belakang rumah itu sudah penuh orang. Nggak bisa mau maju, nggak bisa mau ke kiri, nggak bisa maju mundur. Pokoknya kita stuck di situ, Mas, karena orang penuh di jalan. Kemudian saya berinisiatif untuk nyari tempat yang tinggi. Disitulah saya lihat sebelah kiri ada rumah. Rumah itu lantai 2. Saya naik ke pagarnya. Dari pagar, pagar seperti ini lah, Mas. Pagar saya naik. Kemudian dari pagar itu saya pegangan resplang rumah itu. Saya pegang, naik lagi ke atas, manjat terus sampai ke atap lantai 2. Atap lantai 2. Iya. Oke. Kemudian Komandan, artinya kan jarak dari tepi pantai ke tempat Komandan itu manjat itu ada berapa kilometer? Yang saya tempati kalau di Taman Siswa itu berkisar 5 sampai 6 kilo Kilometer radius. dari tepi pantai. Kemudian jarak terjauh sampai di dekat Masjid Raya itu air sekitar 12 kilo. 12 kilometer. Betul. Artinya di tempat saya air tuh masih cukup tinggi debit airnya. Siap. Karena masih pertengahan posisinya, Mas. Oke, kemudian Komandan ketika ini artinya kan air sudah menggulung dengan ketinggian 15 meter itu dengan Iya. normal menggulung terus. Kemudian rentan waktu ketika Komandan sampai di atap dengan air datang itu berapa lama rentan jarak waktunya? Iya. Setelah saya manjat sampai di atap, pas di situ airnya datang, Mas. Artinya hanya sepersekian detik mungkin. Iya, nggak selang lama air itu sudah datang. Di situ sampah, di situ kayu-kayu, seng, mobil semua naik ke situ, Mas. Artinya Naik setinggi atap itu, Mas. berarti kemudian orang-orang yang saat itu berada di tengah jalan itu kemudian Komandan memutuskan untuk memanjat, mereka langsung tersapu air gitu, Komandan. Iya, itu hilang semua tuh, Mas. Hilang Yang di bawah tuh hilang semua. Oke, Komandan. Kemudian Komandan sendiri saat sudah melihat air sampai hingga 12 km ke Iya. dalam atau ke daratan, berapa lama di atas atap itu? Saya dari mulai semenjak air tadi datang sekitar jam 7:30-8 tuh turun saya setengah 1 siang, Mas. Setengah 1 siang. Komandan. Setengah 1 siang. Artinya saat itu apa yang dipikirkan Komandan? Apakah kemudian mencari logistik atau gimana? Waktu itu kebetulan pas ada air lewat, kan waktu itu musim haji. Nah, ya. Nah, saya ada tas itu nyangkut di atap situ, Mas. Isinya snack. Itu satu koper, satu Iya, satu tas haji itu. tas haji itu, Iya. dan itu adalah isinya snack. Isinya snack sama minuman anak-anak itu, Mas.
ada aqua gelas, ada ya mungkin stoknya orang mau naik haji itu mas, karena kan asrama haji kena juga Iya. waktu itu saya dapat itu. Jadi dari jam 8 pagi sampai jam setengah 1 siang itu ya itu yang saya makan mas. Alhamdulillah ada itu. Kemudian ketika pertama kali menemukan dan membuka itu apa yang kemudian dipikirkan dan dirasakan saat itu? Ya saya mikir ini pertolongan dari Allah aja mas, Iya. dapat logistik lah ibaratnya gitu. Karena saya cuma pakai itu celana pendek sama kaos, barang-barang saya kena semua mas, hilang. Oh iya, kemudian setelah kejadian itu, kemudian komandan selamat, artinya komandan sempat dinyatakan hilang komandan, masuk daftar Iya. orang yang dinyatakan hilang. Gimana komandan? Ya waktu itu kita kan putus komunikasi semua mas, nggak punya handphone, sinyal hilang semua, listrik mati. Jadi saya mencari orang tua angkat saya. Kita berkumpul, saya melewati Masjid Raya itu mas pada saat saya turun jam setengah 1 siang. Saya menuju ke depan Masjid Raya, ada rumah orang tua angkat di situ juga yang kebetulan rubuh juga di situ, tapi tidak terendam air. Kemudian saya ngungsi ke Matai, ngungsi ke kampung. Ke kampung. Ya, di situ di kampung saya selama 1-2 hari menghilangkan trauma. Karena pada waktu itu saya nggak berani ke kota karena takut terjadi gempa lagi. Sampai 2 hari saya baru berani keluar dari masyarakat itu. NRP saya sekian, dilaporkanlah saya masih hidup. Berarti keluarga orang tua sudah menganggap Iya, lost kontak. lost kontak kemudian. Nah, sempet diyasinkan juga mas. Itu gimana ceritanya sempat diasingkan itu komandan? Ya karena lost kontak itu tadi Iya. mas, kita nggak tahu tempat saya yang saya tempati kan habis mas. Yang saya tempati itu habis, kawan-kawan saya ngira juga saya hilang. Jadi tinggal rumah tuh tinggal lantai ini aja mas, tembok-tembok tuh udah habis semua. Saya tinggal di rumah itu sehingga mereka mengira saya sudah hilang, kena air gitu mas. Oke, siap. Cukup menarik. Ya, tapi alhamdulillah masih selamat mas. Oke, siap. Mungkin komandan terakhir komandan. Dari perjalanan hidup serta kisah-kisah yang dilalui, apa pesan yang mau disampaikan untuk masyarakat kemudian atau orang-orang yang kemudian ingin menjadi abdi negara atau pesan moral dalam berjuang untuk hidup komandan? Boleh disampaikan komandan? Baik mas, yang saya rasakan bahwa kita harus selalu mempunyai keinginan untuk bekerja keras, kita harus ingin maju. Karena tidak ada yang tidak bisa ketika kita punya keinginan yang keras. Orang lain bisa, ya kita harus bisa. Orang lain makan nasi, kita makan nasi. Kenapa kita tidak bisa? Siap. Itu kira-kira mas, yang jadi pegangan saya. Sangat termotivasi. Terima kasih komandan. Oke Tribuners, sekian kisah dari Komandan Kodim 0417 Kerinci. Dapat kita petik kesimpulan bahwasanya tidak ada sesuatu hal yang didapat dengan instan. Semua butuh kerja keras dan perjuangan. Ya. Oke Tribuners, sekian Mojok Inspirasi kali ini. Bertemu lagi di lain waktu. Saya Retondang. Selamat pagi. Terima kasih. Ya.